teman-teman, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi di mana informasi yang saya sampaikan ini masih merupakan dari kelanjutan di video sebelumnya, di mana membahas mengenai kehamilan kembar. Untuk yang sebelumnya itu sudah pernah saya bahas mengenai ciri-ciri kehamilan kembar, apa itu kehamilan kembar, dan tanda dan gejala dari kehamilan kembar, serta gimana sih cara menegakkan diagnosa untuk kehamilan kembar. Nah, kali ini adalah pembahasannya mengenai gimana sih penanganan kehamilan kembar pada kehamilan. Nah, ini ada beberapa poin yang penting buat diketahui oleh ibu-ibu hamil, khususnya gimana untuk pemeriksaan kehamilannya. Nah, buat yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya atau klik tombol lonceng, serta berikan like pada video ini, juga komen di bawah untuk share ataupun bertanya mengenai kehamilan. Nah, teman-teman, langsung aja kita simak video informasinya. Nah, teman-teman ataupun ibu hamil di rumah, apa sih yang kita bisa lakukan jika kalian sudah terdeteksi atau didiagnosis mengalami atau sedang mengandung kehamilan lebih dari satu, yaitu adalah kehamilan kembar. Gimana sih dan apa sih yang harus dilakukan? Nah, di video ini akan saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan kehamilannya. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan pemeriksaan kehamilan itu penting dilakukan pada saat kehamilan, yaitu adalah yang pertama, untuk mencegah terjadinya deteksi secara dini apabila adanya kelainan-kelainan, komplikasi ataupun masalah-masalah yang kemungkinan bisa mengganggu kondisi ibu selama kehamilan. Nah, khususnya biasanya lebih rutin dilakukan menjelang persalinan, di mana biasanya menjelang persalinan itu kemungkinan banyak hal yang bisa terjadi. Buat ibu-ibu hamil yang sedang mengalami kehamilan kembar atau sedang mengandung dengan kehamilan kembar, itu biasanya diharuskan atau diberikan saran untuk melakukan pemeriksaan kehamilan lebih rutin pada saat usia kehamilan 34 sampai 36 minggu, itu sebanyak 2 minggu sekali. Nah, kemudian di usia kehamilan 36 minggu ke atas atau lebih dari 36 minggu ditingkatkan lagi menjadi 1 minggu sekali selama kehamilan. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, apabila kita dalam proses kehamilan itu paling tidak kita minimal melakukan pemeriksaan selama 4 kali selama kehamilan. Nah, misalkan untuk di trimester awal, trimester 1 itu biasanya kita boleh melakukan 1 kali, kemudian trimester 2 itu sekali, dan di trimester 3 itu 2 kali. Itu minimal ya teman-teman atau ibu hamil. Nah, tapi di kehamilan kembar ini karena dia merupakan dikhawatirkan ada beberapa masalah yang mengganggu, makanya di kehamilan usia 34 dan 36 minggu tadi paling tidak melakukan pemeriksaan itu 2 minggu sekali. Setelah itu di usia kehamilan di atas 36 minggu lakukan pemeriksaan kehamilan itu 1 minggu sekali. Dan USG sendiri itu biasanya disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG itu setiap 3 atau 4 minggu sekali setelah usia lebih dari 20 minggu. Dimulai dari usia 20 minggu itu sudah bisa melakukan pemeriksaan USG setiap 3 atau 4 minggu. Nah, untuk pemeriksaan ANC-nya tadi yang seperti itu. Selanjutnya, untuk perawatan kehamilannya di rumah, diharapkan pada proses kehamilan kembar ini, ibu hamil lebih banyak istirahat, dimana pada saat proses kehamilan kembar itu dengan istirahat yang banyak, itu lebih banyak dianjurkan untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah ke plasenta. Nah, karena suplai oksigennya juga lebih banyak dibutuhkan untuk plasenta yang dengan 2 janin. Nah, hal-hal lain yang juga bisa dilakukan perawatan oleh ibu yaitu adalah jangan lupa untuk tetap konsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Untuk video kebutuhan nutrisinya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ibu-ibu hamil bisa cek atau teman-teman bisa cek, serta makanan sehat yang ibu hamil juga sudah pernah saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan sesuai
kebutuhan bayi. Jadi karena ini kehamilan kembar, otomatis juga asupan nutrisi itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan si janin. Jadi selain pemeriksaan kehamilan yang rutin harus dilakukan, ibu hamil juga harus membatasi berpergian jauh ataupun berhubungan seksual selama kehamilan di atas usia 30 minggu karena ditakutkan resiko terjadi kelahiran secara prematur. Nah, untuk selain itu juga jangan lupa untuk lakukan pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan HB, jangan lupa darah lengkap juga harus lakukan pemeriksaan karena memang diwajibkan selama kehamilan itu paling tidak minimal kita lakukan 2 kali pemeriksaan hemoglobin dalam darah atau HB, dimana itu dilakukan di trimester 1 kali minimal dan di trimester akhir itu 1 kali minimal untuk screening atau mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi anemia pada kehamilan. Nah, apa sih itu anemia pada kehamilan? Sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Mungkin bunda-bunda atau ibu-ibu hamil bisa cek dulu videonya. Nah, itu dia tadi informasi yang mudah-mudahan saya yakin bisa bermanfaat terkait dengan gimana sih kita menyikapi untuk kehamilan kembar, untuk pemeriksaan kehamilannya, kemudian apa harus yang kita lakukan. Nah, jangan lupa untuk membatasi juga aktivitas-aktivitas yang terlalu berat karena bunda-bunda itu sedang menjalani atau mengalami kehamilan kembar, di mana di dalam perut itu terdapat ada 2 janin atau dalam kandungan terdapat 2 janin ataupun kemungkinan saja lebih. Nah, jadi konsultasikan juga ke dokter Anda yang bisa mengetahui benar-benar kondisi kehamilan Anda. Semoga kehamilan Anda tetap sehat dan lancar sampai persalinan. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Selalu lakukan kebersihan, menjaga kebersihan diri. Dan pada saat-saat ini adalah tetap di rumah yang lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa membantu dan bermanfaat dan memberikan motivasi buat bunda-bunda untuk lebih bersemangat menjalani kehamilan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa buat teman-teman atau ibu-ibu yang baru bergabung, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya channel ini semakin berkembang dan saya semangat untuk upload terus video baru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.